Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. PKS nyatakan dukungan, Anies Baswedan genggam tiket Capres 2024. Ternyata ini pertimbangan PKS dukung Anies jadi Capres 2024. Nasdem absen jumpa pers dukung Anies Capres. Begini penjelasan PKS. PKS dukung Anies Capres usai konsultasi Salim Segaf dan Syaihu di Turki. PKS menyatakan konsistensi menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia menyebut keputusan itu sudah menjadi hasil diskusi internal Majelis Syuro. Pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rashid Baswedan. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%, kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Sohibul mengatakan pihaknya juga konsisten mendukung Anies sebagai Bacapres di Pilpres 2024. Keputusan resmi akan disampaikan pada Rakernas PKS yang digelar pada tanggal 24 Februari. PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Baswedan sebagai Bacapres tahun 2024 sampai tahun 2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023, ujarnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air. Lanjutnya, ternyata ini pertimbangan PKS dukung Anies jadi Capres 2024. PKS mendeklarasikan dukungannya untuk pencapresan Anies Baswedan. Dukungan untuk Anies diberikan PKS atas pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Pertama, merupakan sosok simbol perubahan. Karena kita ingin melihat Indonesia lebih baik ke depan, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, kepada wartawan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Dia menjelaskan, partainya sudah menetapkan kriteria Capres lewat Musyawarah Majelis Syuro ke-7 pada Agustus tahun 2022. Kriteria pertama untuk Capres yang didukung PKS adalah soal sosok simbol perubahan. Kriteria kedua adalah soal karakter nasionalis religius. Di satu sisi sangat agamis, di satu sisi sosok yang nasionalis, kata Sohibul. Kriteria ketiga adalah soal elektabilitas Capres tersebut. Elektabilitas Capres yang didukung PKS harus berpotensi menang. Di luar itu, ada tim kecil yang merumuskan karakteristik Capres. Ada kriteria 4P yakni platform, pasangan, pemenangan, dan portofolio. Ketika kami sepakat dengan 4 hal ini, itulah yang menjadi dasar pertimbangan pilihan kita kepada calon ini, kata Sohibul. Nasdem absen jumpa pers dukung Anies Capres, begini penjelasan PKS. PKS menjelaskan tak hadirnya elit Partai Nasdem saat mereka konferensi pers menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Capres 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menjelaskan alasan elit Nasdem sedang ada kegiatan lainnya. Ketika kami akan berangkat kita sampaikan ke seluruh partai, termasuk Nasdem. Nah, beliau berdua ini, Nasdem, yang satu Willy Aditya menemani Pak Anies sedang di Lombok, NTB, satu lagi Pak Sugeng sedang memimpin rapat di Komisi 7, DPR RI, kata Sohibul pada wartawan di Jakarta. Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Itu tidak mengurangi arti apapun yang kita bahas, lanjut Sohibul. Seperti diketahui, Anies Baswedan sudah menggenggam tiket Pilpres 2024 berdasarkan 3 dukungan partai politik. 3 ketua umum partai yakni dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS bakal teken keputusan resmi. Terbentuknya koalisi perubahan sudah memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab pada hari ini, kata Sekjen PD Teguh Rifki saat jumpa pers di Jakarta.
Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Penandatanganan keputusan resmi merupakan bagian resmi dari 3 parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari 3 parpol ini, Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas. Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh 3 ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh 3 partai. Yang kalau dikumulatifkan untuk presidensial threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%, ujarnya Teuku Rifki. PKS dukung Anies Capres usai konsultasi Salim Segaf dan Syahihu di Turki. PKS sudah menyatakan dukung kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Capres 2024 bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Pernyataan dukungan PKS kepada Anies usai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman bertemu 2 petinggi PKS di Istanbul, Turki. 2 petinggi PKS yang ditemui tersebut adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syahihu. Sohibul berangkat ke Turki menemui kedua koleganya itu pada Jumat tanggal 27 Januari malam. Menyikapi ekspektasi publik terhadap PKS saat ini seperti yang kami sebutkan di atas, maka kami selaku utusan PKS DLM tim kecil ini melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Yang kebetulan keduanya dengan berada di luar negeri dalam rangkaian perjalanan tugas mereka dan juga melaksanakan ibadah umrah, kata Sohibul Iman saat jumpa pers di Jakarta. Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Jumat lalu setelah acara di pendopo Anies Rashid Baswedan di Lebak Bulus Jaksel, malam hari jam 21.40 waktu Indonesia Barat saya berangkat menemui mereka berdua di Istanbul, Turki, imbuhnya. Tiba di Turki pagi hari, Sohibul bersama rombongan diterima Salim Segaf dan Syahihu pukul 19 waktu Turki. Sohibul menyampaikan kepada Salim dan Syahihu soal kondisi terkini politik tanah air dan juga kuatnya ekspektasi publik terhadap koalisi partai-partai pendukung Anies, khususnya terhadap PKS. Konsultasi dan diskusi tersebut selesai jam 1 dini hari waktu Turki atau jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dari konsultasi dan diskusi-diskusi kritis yang kami lakukan, saya mendapat amanat untuk menyampaikan BBRP pesan penting kepada keluarga besar PKS secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum, ujarnya. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024 sampai tahun 2029 pada rapat BPMS PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional, Rakernas, DPP PKS tanggal 24 Februari tahun 2023. Meski demikian tidak tertutup kemungkinan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada tanggal 3 Februari 2023, ucapnya. Informasi penting dari Turki itu, segera Sohibul bawa ke tanah air pada kesempatan pertama. Penerbangan pertama yang tersedia dari Turki adalah Senin tanggal 30 Februari pukul 2.40 waktu setempat atau pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Mendarat di tanah air pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PKS kemudian menyatakan dukungan kepada Anies. Kami ingin pesan-pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS. Dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi kemana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Untuk itulah kami sampaikan kepada awak media pada kesempatan pertama saya tiba di tanah air, yaitu saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, imbuhnya. Anies Baswedan diketahui sudah menggenggam tiket Pilpres 2024 berdasarkan 3 dukungan parpol. 3 ketua umum parpol yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS bakal teken keputusan resmi. Terbentuknya koalisi perubahan sudah memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab pada hari ini, kata Sekjen PD Teuku Rifki saat jumpa pers di Jakarta. Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Penandatanganan keputusan resmi merupakan bagian resmi dari 3 parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari 3 parpol ini,
Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.